Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Teknik Audit Investigatif, yaitu dengan wawancara dan interogasi. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Audit Investigatif, Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MM CA CPA. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, saya mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Puspaningrum dengan NIM 1705520115. Saya akan menjelaskan mengenai teknik audit investigatif, yaitu dengan wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang, termasuk profesional dalam bidang penyidikan, mengacaukan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Keduanya itu berbeda baik dari tujuan maupun caranya. Ada dua tahapan penting dalam akuntansi forensik, yaitu dengan wawancara dan interogasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian wawancara terlebih dahulu. Wawancara merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Secara umum, setiap auditor harus menguasai teknik wawancara, namun demikian masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda baik auditor itu sendiri maupun pihak yang akan diwawancarai. Jadi hal ini tuh akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Dalam hal waktu pelaksanaan wawancara dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung ataupun pada akhir audit, sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukan wawancara. Demikian halnya dengan tempat pelaksanaan wawancara, auditor akan menentukan tempat dilakukannya wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi di lapangan. Selanjutnya, teknik, waktu, dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara tidak menjadi masalah dan dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang terpenting adalah tujuan dan hasil dari wawancara yang dilakukan. Sebab antara tujuan yang satu dengan yang lainnya biasanya berbeda, dan untuk mencapainya itu tentunya membutuhkan teknik, waktu, dan tempat serta hal-hal lainnya yang berbeda pula. Selanjutnya, saya
akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penerapan wawancara dalam hal waktu pelaksanaan wawancara dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung. Jadi itu pada saat akhir audit sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukannya wawancara. Demikian halnya dengan tempat pelaksanaannya wawancara. Auditor akan menentukan tempat dilakukannya wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi di lapangan teknik tersebut. Waktu dan tempat pelaksanaannya wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara tidak menjadi masalah dan dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang terpenting adalah tujuan dan hasil dari wawancara itu yang dilakukan, sebab antara tujuan satu dengan yang lainnya itu biasanya berbeda. Dan untuk mencapainya tentunya membutuhkan teknik, waktu, tempat, dan hal-hal lainnya yang berbeda. Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan wawancara sehubungan dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana pendokumentasian hasilnya, bukti dan inti maksud wawancara. Ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal auditor sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit tersebut. Dokumentasi wawancara itu dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan tanpa adanya kesan yang mengada-ngada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi itu tidak sesuai dengan adanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara wawancara dan interogasi. Di sini terdapat perbedaan dari wawancara dan interogasi itu. Saya akan menyampaikan yang wawancara terlebih dahulu. Yang pertama, perbedaannya dari wawancara adalah yang pertama bersifat netral dan tidak menuduh. Sedangkan yang interogasi itu bersifatnya menuduh. Jadi dalam perbedaannya itu sudah jelas jika wawancara itu bersifatnya netral, kalau yang interogasi itu bersifatnya untuk menuduh. Dan yang kedua itu bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Sedangkan yang ketiga, wawancara biasanya dilakukan pada saat awal investigasi. Yang keempat, bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Yang kelima, bersifat cair atau tidak terstruktur. Dan yang keenam, mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Jadi kalau wawancara itu perbedaannya, wawancara itu mencari hasilnya wawancara dari awal mencarinya sampai dengan tujuan akhirnya. Sedangkan yang interogasi itu yang kedua bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud atau kecurangan. Dan yang ketiga itu taktik membuat pernyataan.
bukan pertanyaan. Jadi di interogasi itu membuat taktiknya pernyataan, bukan pertanyaan. Dan yang keempat, dilakukan di lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Jadi interogasi itu tidak boleh dilakukan di sembarangan tempat. Dan yang terakhir, yang kelima, hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai ketika salahnya seseorang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Di sini, investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak mempunyai bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang, dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti sendiri. Berikut adalah beberapa manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Terdapat beberapa manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Yang pertama, saya akan bacakan. Sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling percaya dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Dan yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melakukan interogasi. Dan yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal jika ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangannya untuk mengungkapkan sebuah kebohongan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika melakukan wawancara sebelum interogasi. Akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan sebenarnya melalui wawancara. Tentunya ada perkecualian terhadap saran di atas. Misalnya dalam kasus penyuapan yang tertangkap tangan atau fraud yang terungkap dalam suatu covert operation, interogasi sebaiknya langsung dilakukan tanpa didahului dengan wawancara. BPKP 2007 itu menyatakan untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Saya akan bacakan karakteristik wawancara yang seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif. Yang pertama, orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi. Dan yang kedua, ingin membuat orang lain ingin berbagi informasi. Dan yang ketiga, pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Dan yang keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Dan yang keenam, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Dan yang keenam, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap menyalahkan. Dan yang ketujuh, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi,
dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Namun dalam kenyataan sering wawancara dilakukan oleh auditor yang tidak mempunyai karakteristik seperti yang disebutkan di atas tadi sebelumnya, sehingga itu hasil wawancaranya kurang berhasil atau justru tidak berhasil, yang mengakibatkan hasil audit investigasinya kurang meyakinkan. Nah, hal itu banyak disebabkan kurangnya auditor investigatif yang tersedia di instansi tersebut. Selain kriteria tersebut di atas, auditor investigatif itu dalam melaksanakan auditnya harus sesuai dilandasi dengan sikap mental dan independensi serta integritas yang tinggi untuk menghindarkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh auditor, misalnya adanya penyuapan. Yang kelima, saya akan menjelaskan adapun ciri-ciri dari wawancara. BPKP tahun 2008 itu mengidentifikasikan bahwa wawancara adalah suatu sesi tanya jawab yang dirancang untuk memperoleh informasi. Tidak seperti pembicaraan biasa, wawancara memiliki bentuk tersendiri, terstruktur, dan memiliki tujuan tertentu. Wawancara dapat saja berupa wawancara itu dapat berupa satu pertanyaan atau rangkaian pertanyaan yang kemudian dituangkan dalam suatu berita acara permintaan keterangan yang disetujui oleh pihak pewawancara dan yang diwawancarai. Tuana Kota tahun 2009 menyebutkan bahwa wawancara bersifat netral, tidak menuduh. Ini perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-accusatory ketika melakukan wawancara dengan cara dan dana yang tidak bersifat menuduh. Investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Tuana Kota tahun 2009 menyatakan tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya atau behavioral information. Contoh investigative information itu apa? Apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindakan pidana yang diperiksa. Contoh behavioral information, keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan, bagaimana ia duduk, kontak mata dengan yang mewawancarai, ekspresi wajahnya, caranya memberi tanggapan atau jawaban, pilihan kata atau kalimat. Semua ini dapat memberi petunjuk apakah ia berkata jujur atau bohong. Nah, pada akhirnya
Pewawancara harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh yang diwawancarai. Hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atas sikap behavioral response selama wawancara seiring dengan penilaian atas substansi informasi yang diberikan. Selanjutnya, wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Tentunya semakin banyak informasi-informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksaan itu dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperoleh. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya misalkan, atau dalam perjalanan dari tempat makan siang di sudut jalan atau dalam mobil dan lain-lain. Memang idealnya wawancara meskipun semua informasi itu belum diperolehnya. Wawancara harusnya bersifat cair. Maksudnya cair itu tidak terstruktur dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Sebelum wawancara itu dimulai, pemeriksaan mempunyai gambaran dulu mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun ia tidak boleh kaku. Secara kreatif ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara itu berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkan. Pemeriksa itu juga harus pandai membaca suasana. Misalkan untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua itu informasi belum secara keseluruhan belum diperoleh. Investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal atau formal interview yang dilakukannya. Wawancara formal akan saya jelaskan. Wawancara formal itu adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali atau controlled information. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan, bukan saja pada pendokumentasian, tetapi mencatat juga penyebab investigator memperlambat proses bertanyanya. Menginginkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan yang tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberi peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan atau defective response. Pada gilirannya, ini akan menyebabkan kecemasan yang terlibat dalam gejala tingkah laku menipu atau behavior symptoms of deception. Juga kalau yang diwawancarai adalah orang yang tidak bersalah, ia juga bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan yang nadanya sangat tinggi atau sangat cepat.
Catat hasil wawancara dari awal sampai akhir dan jangan sporadik atau kadang dicatat, kadangnya tidak. Mencatat secara sporadik memberi kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia akan menjadi ekstra hati-hati. Mencatat secara sporadis akan menghambat arus informasi selama wawancara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian interogasi. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai wawancara. Selanjutnya, saya akan beralih untuk menjelaskan mengenai interogasi. Pengertian dari interogasi sendiri, interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain atau dirinya sendiri mengenai sesuatu aktivitas yang melibatkan itu pihak lain tersebut atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi disebut dengan investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui dulu secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang suatu kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi. Nah, itu juga perlu dari saksi-saksi, karena informasi mengenai bagaimana kejahatan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi nantinya. Terkait dengan interogasi, auditor internal pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan interogasi. Namun dengan metode, tujuan, dan teknik-teknik interogasi biasanya secara tidak langsung itu juga sering dilakukan, namun dalam kondisi yang tidak formal, layaknya interogasi yang dilakukan oleh penyidik, meskipun tidak ada aturan yang melarang atau memperbolehkan untuk melakukan interogasi. Auditor menganggap hal ini dapat dilakukan sepanjang untuk mencapai tujuan memperoleh informasi dan mencapai tujuan audit yang dilakukan. Selanjutnya, bagaimana cara-caranya untuk penerapan interogasi itu sendiri. Dalam melakukan interogasi, beberapa macam trik dan metode diterapkan oleh si investigator, mulai dari penampilan dan sikap yang kadang lebih mirip algojo ketimbang hamba hukum, sangar dan bengis, trik yang menjebak, menggiring opini, menyudutkan yang diinterogasi itu sendiri, memaksa, menyiksa sampai cuci otak, sehingga istilah itu digunakan untuk mengakui sesuatu yang tak ada menjadi fakta, sehingga tujuan interogasi itu bergeser dari ingin menyikap kebenaran menjadi menjadi sesuai pesanan. Jadi tujuan interogasi adalah mencari kebenaran. Interogasi bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Sukses dari suatu interogasi tergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalannya.
pertanyaannya tepat dan cerdas, serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Keberhasilan interogasi diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah atau tidak. Selanjutnya, langkah-langkah saat melakukan interogasi itu ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama saya akan menyebutkan, yang pertama itu direct positive confrontation. Nomor 1, direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah tanpa keraguan sedikit pun. Investigator menembakkan sangkanya secara langsung atau direct dan mengkonfrontasi tersangkanya secara tegas atau positive confrontation. Yang selanjutnya, yang kedua, interrogation time. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran terlebih dahulu sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan terdesak manusia lain atau keadaan sebagai kambing hitam. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, handling denials. Bagi investigator tidak mudah mendapat pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Yang selanjutnya, yang nomor 4, overcoming objections. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan, objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dan yang kelima ada keeping the suspect's attention. Tersangka sudah kehilangan percaya diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Yang selanjutnya, yang keenam, handling the suspect's passive mood. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya. Ia menunjukkan sifat yang kalah, kepala tertunduk dan bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca, mentalnya berada pada titik yang terendah. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan suatu kebenaran.
Yang ketujuh itu ada presenting the alternative question, merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangkanya sesungguhnya telah mengakui sudah bersalah terlebih dahulu. Yang ke-8 ada bringing the suspect into the conversation. Dalam hal ini langkah ini tuh tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Dan yang ke-9, the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan yang secara tertulis. Adapun ciri-ciri interogasi, Tuan Anggota tahun 2007 menyatakan interogasi bersifat menuduh, yang sudah seperti saya jelaskan sebelumnya tadi. An interrogation is accusatory. Seorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh seperti contohnya ya, Anang, saya tidak punya keraguan sedikit pun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini. Sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator tersebut. Bandingkan jika pertanyaannya berbunyi, misalkan, Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindakan pidana korupsi ini. Dengan pertanyaan terakhir ini yang diinterogasi itu dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator tersebut mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya itu adalah membantah keterlibatannya. Interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara tersebut orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, itu sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi dengan kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik. Taktiknya itu membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertamanya ia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh investigator itu sendiri. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dengan mengetahui siapa yang sebenarnya itu sudah bersalah. Interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat ya. Taktik persuasi yang dilakukan memerlukan lingkungan yang ada privasinya, yang tidak bisa diganggu, orang yang lalu lalang dan bebas dari halangan lain atau seperti suara bising di tempat-tempat yang umum.
Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator itu harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara. Alasan ini mungkin berubah-ubah sebagai tanggapan keterangan yang bisa berubah-ubah. Tanggapan atas pertanyaan itu sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong dan lain-lain. Interogasi tidak boleh dilakukan sebagai alat atau cara untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifatnya tidak menuduh. Investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketatapan hati untuk tidak bersingut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya itu akan merugikan dirinya sendiri. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lainnya. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perinciannya itu dari pengakuannya. Ya, jadi kesimpulan yang saya sudah presentasikan ini adalah wawancara dan interogasi sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti maka kedua istilah tetapi sengaja menggunakan secara keliru, misalnya untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara. Padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan, dan yang lain. Sedangkan tujuan interogasi adalah mencari keterangan tersebut. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk audiens semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, izinkan saya untuk mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakin dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Minum sirup dengan selasi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa
tetap menaati protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan. Jangan lupa kalau pergi-pergi pakai masker dan rajin cuci tangan. Saya Anissa di Puspaningrum. Terima kasih. Bye.